Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Ya, terima kasih untuk kesempatannya bagi saya untuk berkhotbah di Kelapa Gading. Walaupun tempatnya sama, tapi orang-orangnya berbeda gitu ya. Salam kenal bagi kita semua. Mungkin setiap sore saya dengar, wah ini suara-suara Kelapa Gading gitu. Tapi hari ini saya bisa melihat wajah Bapak Ibu Saudara sekalian pada sore hari ini. Nah, saudara, mari kita merenungkan tema pada sore hari ini, yaitu Allah tetap bekerja walaupun jumlah berkurang. Mari kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-8. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam terjemahan yang kedua. Gideon menyerbu orang Midian. Yerubbaal, yakni Gideon, bangun pagi-pagi dengan seluruh rakyat yang bersamanya. Mereka berkemah dekat mata air Harod, sebelah utaranya bukit Moreh di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, rakyat yang bersama dengan engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri di hadapanku dengan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sekarang serukanlah kepada rakyat, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, angkat kaki dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tertinggal 10.000 orang saja. Namun Tuhan berfirman kepada Gideon, rakyat itu masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun ke air, di sana aku akan menyaring mereka bagimu. Orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang akan pergi bersamamu. Orang itu akan pergi bersamamu. Tetapi orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi bersamamu. Orang itu tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun ke air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, setiap orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, kau pisahkan. Demikian juga setiap orang yang berlutut untuk minum. Orang yang menjilat air dengan membawa tangannya ke mulut berjumlah 300 orang, tetapi rakyat yang lainnya semuanya berlutut minum air. Ayat yang ke-7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi rakyat yang lainnya boleh pergi ke tempatnya masing-masing. Ke-300 orang itu mengambil bekal dan sangkakala dari rakyat. Lalu Gideon menyuruh seluruh orang Israel pulang ke kemahnya masing-masing, tetapi ia menahan 300 orang itu. Adapun perkemahan orang Midian berada di bawahnya di lembah. Nah, saudara, kita akan lihat video berikut ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah melihat di Instagram, di TikTok, dan juga di Facebook. Mungkin boleh diputar. Mungkin sekali lagi, kan? Tapi nggak ada suaranya, nggak salah ya. Boleh sekali lagi? Oke, terima kasih. Boleh bantu next? Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kalau kita lihat video tadi, ini domba sudah dibantu ya, sudah ditarik dari parit itu, anak-anak yang parit, yang ngambil, tapi udah ditarik, udah ditolong, malah masuk lagi. Aduh, ini domba namanya apa sih? Sudah kasihan, aduh dia di dalam parit itu nggak bisa bergerak gitu ya karena sempit. Sudah ditolong, tapi malah masuk lagi. Nah, saudara bayangkan kalau orang yang sama, anak kecil tadi, dia sudah bantu domba itu tarik keluar, tapi dia angkat sudah masukin lagi. Yang tadinya dia, aduh kasihan banget domba ini ya, dia di dalam, dia sesak-sesakan gelap, tapi dia ambil lagi terus masukin ke dalam parit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam
hakim, inilah yang terjadi dalam bangsa Israel. Itulah yang dilakukan oleh Allah, gitu ya. Ketika Allah sudah menolong bangsa Israel, tapi Allah menyerahkan mereka kepada bangsa Midian. Nah, kalau kita baca dalam Hakim-Hakim, bangsa Israel itu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka ditegur, diserahkan kepada musuh. Kemudian Allah menolong. Kemudian mereka lakukan lagi hal yang sama. Berulang kali. Kalau kita di posisi itu, aduh, orang ini kesal banget saya. Mungkin anak kita tegur berulang-ulang kali. Udah terserah kamu lah nak, bodo amat dengan kehidupan kamu. Mungkin rekan kerja kita yang sudah kita tegur berulang kali, tapi mereka melakukan hal yang sama. Terserah kamu lah, saya tidak urus. Tapi tidak dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak dengan Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim, bangsa Israel banyak sekali menghadapi musuh yang buat mereka sangat takut. Dengan orang Kanaan yang punya banyak kereta besi, kemudian di pasal yang ke-6 mereka harus melawan orang Midian. Jadi orang Midian itu tidak punya kereta besi, tapi jumlah mereka sangat banyak seperti belalang. Ternak mereka sangat banyak seperti pasir di tepi laut. Nah, kali ini musuh bangsa Israel adalah orang Midian. Mereka selama 7 tahun ditindas oleh orang Midian, Bapak Ibu. Sangat melarat hidup mereka. Mereka sangat takut. Jumlah musuh mereka yang sangat banyak. Mereka menanam, harus bersembunyi di gua-gua. Mereka harus cari tempat perlindungan. Tanah pertanian mereka dihancurkan. Orang Israel terpaksa sembunyi di pegunungan. Nah, bayangkan saudara, kita mau nanam padi, menanam sayur, harus sembunyi-sembunyi dari musuh gitu kan. Kalau musuh datang kita lari. Melarat hidup bangsa Israel pada saat itu. Sumber hal yang paling penting dalam kehidupan mereka, makanan. Bagaimana saya bisa makan? Kalau saya tanam aja, bangsa Midian datang untuk menyerbu kami. Nah, dengan keadaan bangsa Israel yang sangat melarat ini, maka bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Memang tidak ada yang bisa menolong mereka selama 7 tahun. Tidak ada yang bisa membantu mereka selama 7 tahun. Kalau bukan Tuhan. Allah mendengar seruan bangsa Israel yang penuh dengan penderitaan. Selama 7 tahun. Mungkin mereka berseru, mereka melihat orang lain untuk membantu mereka. Tidak ada yang membantu mereka. Tapi mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Kemudian Tuhan mengutus seorang nabi kepada Israel untuk meyakinkan kembali bangsa Israel bahwa Akulah Allah yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Membawa kamu keluar dari tempat perbudakan. Tuhan ingatkan kembali janjinya kepada umat Israel. Aku ini Tuhan, aku ini Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Aku yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Ingat, aku Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kalian. Nah, saudara, kalau kita baca pasti kita kesal ya. Bangsa Israel ini tidak sadar-sadar gitu ya. Sudah ditegur, kemudian musuh datang, mereka berseru lagi kepada Tuhan. Kemudian mereka kembali lagi melakukan dosa. Kemudian berseru lagi kepada Tuhan, lakukan lagi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menjawab doa mereka dengan apa? Memilih Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Gideon bilang sama Tuhan, dengan apa saya ini selamatkan bangsa Israel? Saya suku paling kecil, saya anak paling muda. Tuhan bilang, saya akan menyertai engkau. Dan engkau akan menyelamatkan bangsa Midian seperti satu orang saja. Nah, saudara, di tengah kesengsaraan mereka karena penindasan yang amat keras, Allah bilang, aku akan menyertai engkau. Di saat Gideon bilang, saya harus lakukan apa Tuhan? Saya paling kecil, saya tidak punya kuasa apapun. Tapi Tuhan bilang, saya akan menyertai engkau. Saudara, di dalam kehidupan kita ada masa kesengsaraan, masa penindasan yang mungkin benar-benar membuat kita seakan-akan kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa takut, kita khawatir. Namun hari ini Allah berfirman bagi setiap kita bahwa
Allah tetap menyertai kita. Di saat kanan, kiri, muka, belakang tidak ada yang bisa menolong kita, pandanglah ke atas. Berserulah kepada Allah. Jika tidak ada yang mampu menolong saudara dan saya, berserulah kepada Allah. Dalam Mazmur 142, pemazmur yaitu Daud, ketika dia lari dari Saul, dia berseru, saya lihat ke kanan, tidak ada orang yang bantu saya. Saya mau sembunyi dimanapun, tidak ada yang tolong saya, tidak ada yang peduli sama saya. Tapi aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang hidup. Keadaan yang secara manusia mungkin kita nggak sanggup lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau ngapain? Ya, di saat kekuatan manusia terbatas, mungkin kita tidak mampu, tetapi Tuhan tetap bekerja. Karena Tuhan satu-satunya penolong kita yang setia. Ketika Gideon bertemu dengan malaikat Tuhan, disuruh supaya Gideon harus jatuhkan mezbah milik ayahnya, dan kemudian harus bangun mezbah Tuhan. Gideon takut. Sebelumnya dia bilang, tuh saya di rumah paling kecil, masa saya disuruh jatuhkan mezbah ayah saya? Apa enggak mati saya nanti? Dia takut. Dan apa yang dilakukan Gideon? Dia hancurkan mezbah Baal itu pada malam hari. Kemudian pagi-pagi yang lain bangun, mezbah Baal itu sudah hancur. Hanya orang Israel mau bunuh Gideon. Tapi saudara, kalau kita baca dalam 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawari, ketika seorang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, mereka itu harus menghancurkan penyembahan berhala, supaya orang Israel itu bisa fokus kepada Allah. Tapi ada juga raja yang takut akan Tuhan, namun mereka tidak singkirkan penyembahan berhala. Kalau tidak dihancurkan, maka bangsa Israel itu akan beribadah kembali ke sana. Kejadian Gideon ketika Tuhan suruh untuk merobohkan mezbah Baal supaya bangsa Israel itu melihat pekerjaan tangan Tuhan. Bukan Baal yang menolong mereka, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Kalau Gideon tidak menghancurkan mezbah Baal, kemungkinan bangsa Israel akan berpikir bahwa Baal yang menyertai kami, bukan Allah Israel yang menyertai kami. Kalau bangsa yang lain menyembah berhala itu terserah gitu. Tapi bangsa Israel yang sudah dipilih oleh Allah, tentu bukan Baal yang mereka sembah, yaitu Allah Israel yang mereka sembah. Maka orang-orang di kota itu sangat marah ketika Gideon hancurkan mezbah Baal. Kemudian jawab ayahnya Gideon, jika Baal itu Allah, bila dia membela diri dia sendiri. Di dalam pasal 7 ayat yang pertama, mereka sebutkan Gideon itu Yerubbaal, yakni Gideon. Nah, ketika bangun pagi-pagi, Gideon kumpulkan semua orang Israel, karena dalam pikiran Gideon, wah kalau kita kumpulkan semua bangsa Israel ini, pasti kita akan menang kalahkan bangsa Midian. Tapi Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Terlalu banyak bangsa yang bersama dengannya. Jangan sampai orang Israel itu sombong karena mereka yang mengalahkan bangsa Midian. Di pikiran Gideon, wah kalau semua bangsa Israel ikut berperang, pasti akan menang melawan orang Midian. Lebih banyak, lebih baik daripada sedikit. Tapi itu di dalam pikiran manusia. Tuhan bilang enggak, ini terlalu banyak. Nanti mereka sombong. Bilang sama bangsa Israel, siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang. Yang pulang 22.000. Sisanya 10.000 orang. Wah, 10.000 orang masih banyak, bisa kalahkan bangsa Midian. Tuhan bilang enggak, masih terlalu banyak. Waduh, suruh yang lain turun ke air, turun ke dalam air. Di situ Allah akan menyaring mereka. Orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing, kau pisahkan. Begitu juga dengan orang yang berlutut untukmu. Kemudian sisanya hanya 300 orang. Tuhan bilang 300 orang ini yang akan menyelamatkan bangsa Israel dan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Gideon. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama adalah tidak semua bangsa Israel itu ikut berperang. Kemudian langkah kedua,
harus menyingkirkan orang-orang yang takut. Bayangkan kalau ketika mereka perang dengan keadaan takut, saya yakin mereka tidak berperang, tapi mereka lari dari musuh. Kemudian langkah yang ketiga, menyingkirkan orang-orang yang berbunyi. Nah saudara, dengan banyak bangsa Israel yang ada, Gideon pasti merasa puas ya. Wah sudah banyak nih, pasti bisa kalahkan orang Midian. Tuhan bilang enggak. Dengan 300 orang ini, engkau akan melawan begitu banyak bangsa Midian. Alkitab tidak mencatat kalau mereka protes ya. Kalau kita ingat 12 pengintai ketika Kaleb menjelaskan dengan kalimat yang baik supaya bangsa Israel itu tenang, pasti kita akan kalahkan mereka karena Tuhan menyertai kita. Tapi yang lain bilang, enggak, kita nggak akan masuk ke sana. Orang-orang di sana tuh lebih kuat daripada kita. Waduh, kacau saudara. Bangsa Israel menangis hanya karena berita buruk yang mereka dengar. Stres orang-orang. Kami sudah lama di padang gurun, kemudian kami nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ngapain kami selama ini di padang gurun? Dengan jumlah yang sedikit, 300 orang. Dengan banyaknya bangsa Midian sebanyak belalang. Dan ternak mereka seperti pasir di tepi pantai. Tapi Ibu saudara sekalian, jumlah yang sangat banyak, tidak bisa dihitung. Kalau bangsa Israel kita bisa hitung sampai 1 sampai 300 ya. Sedikit sekali. Tapi tidak peduli sedikit apa, tidak peduli musuh yang dilawan sebanyak apa, yang paling penting adalah Allah menyertai. Tidak masalah cuma satu orang di tengah-tengah penderitaan, di tengah kesulitan, di tengah gejolak hidup yang menakutkan, yang penting Allah tetap menyertai kita. Gideon memang takut. Secara manusia dia tidak bisa apa-apa. Siapa yang menolong mereka? Siapa yang membela dia? Siapa yang mau kena celaka? Dia paling muda. Tidak ada kekuatan apa-apa di dalam dirinya. Dilihat dari suku pun dia paling kecil. Dia berikan alasan kepada Allah dengan sejelasnya, ini keadaan saya Tuhan, saya tidak mampu, saya takut. Tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Kekuatan Tuhan lebih besar daripada ketakutan Gideon. Mungkin strategi manusia beda dengan strategi Allah. Strategi manusia yang banyak lebih bagus daripada sedikit. Ya kadang-kadang kalau kita tanya, ada yang kelahi, berapa lawan berapa? 10 lawan 3. Oh iya, 3 orang ya kalah dengan 10 orang. Tapi kita melihat caranya Tuhan, 300 orang melawan begitu banyaknya musuh mereka. Tapi strategi Tuhan berbeda. Mungkin nggak banyak, 1-2 orang yang Tuhan pilih. Cuma 300 orang yang Tuhan pilih. Nah saudara pernah dikejar anjing? Orang bilang kalau dikejar anjing kan kita harus kejar balik anjingnya ya. Kalau nggak kita harus berdiri diam, kepalkan tangan gini. Tapi ketika kita dikejar anjing, apa yang kita lakukan? Lakukan seperti itu? Lari saudara. Kenapa? Karena ketakutan kita lebih besar dari percaya kita. Kita tahu, oh iya nanti kalau kita kejar anjing, kita kejar balik nih. Kalau kita berdiam diri, enggak. Kita lari. Karena ketakutan kita lebih besar daripada kepercayaan kita. Begitu juga dengan kita, mungkin kita percaya sama Tuhan, tapi ketakutan itu lebih besar, maka kita tidak percaya kalau Tuhan ini menyertai kita. Yang namanya takut, siapa sih yang tidak takut ya? Apalagi ketika kita diberikan kepercayaan yang mungkin tidak sebanding dengan kekuatan kita. Mungkin kadang-kadang kekhawatiran, ketakutan itu lebih besar daripada kepercayaan kita kepada Allah. Ketakutan yang membutakan mata rohani kita. Kadang-kadang kita nggak percaya kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu menyertai kita. Kadang kita tahu Tuhan pasti menyertai saya, tapi kepercayaan itu terlalu sedikit karena lebih banyak takutnya daripada percaya. Murid-murid Tuhan Yesus ketika badai gelombang laut besar ya, ketika mereka melihat Tuhan Yesus datang, waduh disangka setan ya. Tuhan bilang jangan takut, aku ini. Ketakutan itu bisa buat iman kita lemah untuk kita melakukan segala hal.
Ketika Musa, dia bilang, saya takut Tuhan membawa bangsa Israel yang begitu banyak. Bagaimana kalau bangsa Israel bertanya, bagaimana saya menghadapi raja? Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Abraham keluar dari Haran ke tempat yang dia nggak tahu kemana. Jumlahnya hanya sedikit, tapi dalam perjalanannya Tuhan menyertai dia. Dan melalui bangsa-bangsa diberkati. Nah saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, banyak hal yang terjadi. Mungkin ketika kita pertama kali merantau, waduh, nggak tahu apa-apa. Mungkin pertama kali kita kuliah, masuk kerja, waduh Tuhan, saya bisa nggak ya kuliah sampai selesai? Waduh, saya mau merantau Tuhan, aduh, kira-kira saya bisa nggak ya di kota Jakarta? Saya takut ya. Tapi mari kita merenungkan kembali, adakah Tuhan meninggalkan kita hari ini? Di saat kita terpuruk, di saat kita stres, adakah Tuhan meninggalkan kita? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita. Kita bersyukur mempunyai Allah yang selalu memperhatikan kita, selalu menyertai kita. Nah saudara, Allah memilih pasukan 300 orang supaya bangsa Israel ini bergantung hanya kepada Allah. Supaya mereka melihat kuasa tangan Allah yang berperang bagi mereka. Bukan karena 300 orang ini, bukan karena Gideon, tapi karena Allah yang menyertai mereka. Allah yang berdaulat di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Allah bekerja melalui kita, tetapi Allah juga bekerja melampaui kita. Karena kita butuh kekuatan yang lebih besar dari diri kita, tapi bukan dari diri kita, namun kekuatan dari Allah. Kadang-kadang kita tidak mampu sebagai manusia, tidak semua kita bisa pikul saudara, tidak sanggup kita kerjakan dengan kekuatan manusia, tapi serahkanlah itu kepada Allah. Dia akan bekerja di dalamnya. Nah saudara, ketika 300 orang itu sudah dikumpulkan, kemudian yang lain pulang, 300 orang ini harus persiapkan, mereka ambil makanan, mereka ambil sangkakala, kemudian Tuhan berfirman, bangunlah, turunlah, menyerbu orang Midian, sebab aku telah menyerahkan mereka ke dalam tangan. Yang menariknya saudara, ketika Tuhan berfirman, turun dan menyerbu kemah orang Midian, Tuhan memperhatikan, jika engkau takut, berfirman kepada Gideon, jika kamu takut turun ke sana, kamu turun sama hambamu Pura. Kamu dengar apa yang mereka katakan, nanti engkau akan mendapat keberanian untuk menyerbu orang Midian. Jadi Bapak Ibu, Allah juga tahu perasaan Gideon saat itu. Dengan jumlah yang sedikit, dengan keadaan diri dia, siapa yang tidak takut? Takut. Tapi Allah tahu perasaan Gideon. Kalau kamu takut, nanti kamu turun sama hambamu Pura. Allah itu bukan menyuruh untuk melakukan perintahnya, tapi dia memperhatikan, dia kasih solusi kepada Gideon. Dia tahu ketakutan umat Tuhan, dia tahu perasaan yang mereka alami, maka Tuhan memberikan jalan keluar. Musa bilang sama Tuhan, saya nggak pandai bicara Tuhan. Ya udah, saya kasih kakakmu Harun. Saudara, Allah bekerja bukan bergantung pada diri kita, tetapi kehendaknya. Gideon bekerja bukan bergantung pada diri dia, kumpulkan semua bangsa Israel, tetapi bergantung pada kehendak Allah. Kalau semua bergantung pada diri kita, siapa kita? Saudara dan saya adalah manusia terbatas, kekuatan kita lemah. Allah bekerja tidak bergantung pada jumlah yang besar baru berhasil, tidak. Allah bekerja dengan jumlah yang sedikit, mungkin dengan cara yang sangat sederhana, yang mungkin tidak kita terpikirkan, kok bisa Tuhan bekerja melalui hal yang sangat sederhana. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yang pertama adalah mari kita mengandalkan kekuatan Allah, bukan kekuatan diri kita sendiri. Kita terbatas, kita mau kuat sampai kapan?
Kita adalah manusia yang lemah. Mungkin kita yang masih muda mikir, ya kalau saya bisa kerja sendiri, saya bisa kerja sendiri gitu. Saya nggak butuh orang lain. Saya bisa, saya kuat sendiri. Tapi sampai kapan kita seperti itu? Mungkin anak muda sekarang mikirnya, wah, saya nggak butuh orang lain. Saya bisa sendiri. Namun sampai kapan kita gunakan kekuatan kita? Dalam Matius 11 ayat 28, tadi firman Tuhan sudah dibacakan bagi kita. Tuhan Yesus tawarkan, datanglah kepada Dia, karena Dia akan menyegarkan setiap kita. Hanya dalam Dia yang menyegarkan setiap kita, kita sebagai anak Tuhan, mari kita check up kembali di hadapan Tuhan, bahwa satu-satunya obat segala kelelahan, segala kehambaran adalah Injil Kristus itu sendiri. Kenapa kita butuh Injil? Ya, karena kita manusia yang mudah rapuh dengan segala rutinitas yang kita lakukan. Belum lagi masalah yang ada, belum lagi pergumulan pribadi kita dengan keluarga, dengan orang tua, dan lain sebagainya. Kalau bukan Tuhan, lalu siapa yang memenuhi kekosongan hati itu? Di dalam Markus 6 ayat 31, ketika murid-murid Tuhan di dalam pelayanannya, mereka pelayanan dari pagi sampai malam, mereka tidak sempat makan, tapi Yesus katakan, marilah kita menyendiri ke tempat yang sunyi dan kita beristirahat. Tuhan Yesus, Dia Allah dan juga Dia manusia. Dia menyadari kelelahan fisik dan juga mental murid-muridnya. Maka Dia bilang, mari kita istirahat sejenak di dalam kehidupan kita. Ini pelayanan dari pagi sampai dengan yang malam kita nggak makan, mari kita istirahat. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang kerja dari pagi sampai malam, marilah kita beristirahat. Karena kita manusia yang terbatas, kekuatan kita terbatas. Mungkin seringkali kita tidak tenang karena pergumulan kita. Tapi Tuhan bilang, datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan bagi jiwa kita. Dia akan memberikan ketenangan bagi setiap kita. Lalu yang kedua, mengurangi supaya bergantung kepada Allah. Allah bilang sama Gideon, aku tidak mau kasih kemenangan kepada bangsa Israel, nanti mereka sombong karena mereka pikir, oh saya yang berjasa, saya yang buat menang, bukan Tuhan. Kemudian Allah mengurangi pasukan Israel mereka menjadi sedikit, supaya mereka bergantung kepada Allah, supaya mereka tidak sombong. Kalau kita ingat Raja Uzia, dia raja yang takut akan Tuhan, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah memberkati dia sudah kaya, kerajaannya sudah kuat, dia mulai sombong. Dia tidak setia lagi kepada Tuhan. Kesombongan di awal itu adalah kejatuhan dia sebagai Raja Israel. Tuhan menentang orang-orang yang sombong, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Saudara, apa yang Tuhan kurangi dari setiap kita? Apa yang sedang Tuhan kurangi dari kehidupan kita? Kekuatan kita, ekonomi kita, pendidikan kita, mungkin pekerjaan kita, atau apa yang sedang Allah kurangi? Semua yang Allah kurangi bukan berarti Dia melawan kita. Tidak, Bapak Ibu. Apapun yang Allah lakukan, semua sesuai dengan tindakan Dia yang maha benar. Mungkin Allah memproses kita menjadi anak yang setia, supaya kita bergantung kepada Dia. Mungkin Allah mengurangi setiap bagian-bagian yang mungkin kamu gak perlu yang ini, kamu perlu cukup yang segini. Kamu tidak perlu yang lebih, kamu cukup yang segini. Bukan Allah jahat, tidak. Tapi Allah tahu apa yang kita perlukan. Gambaran yang dipakai oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Allah mau umatnya bergantung kepadanya seperti bayi yang selalu merindukan air susu ibunya yang murni dan juga rohani. Bayi itu gak bisa hidup sendiri, ya. Dia tidak bisa ambil susunya sendiri terus dia minum, enggak. Dia butuh ibu. Sama halnya kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita membutuhkan Tuhan supaya kita tidak haus rohani. Nah, saudara, Allah yang berdaulat itu telah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Allah yang tidak pernah berubah dahulu,
saat ini, dan sampai selama-lamanya. Cara Allah yang melampaui pikiran kita, cara kerja Allah yang mungkin kita tidak mengerti. Allah yang selalu penuh dengan belas kasihan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, cara apapun yang Allah kerjakan bagi setiap kita, itulah cara yang terbaik yang Allah berikan bagi kita. Walaupun kita paling sedikit di sini, tidak masalah, asalkan Allah bersama dengan kita, asalkan Allah terus menyertai kita, dan asalkan kita terus setia kepada Allah. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dalam perjalanan iman kami ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami terus-menerus bergantung kepada Engkau. Tolong berkati untuk GP Kris Kelapa Gading di tempat ini, untuk Mukse dan juga rekan-rekan majelis, setiap jemaat Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka, apa yang mereka rindukan ke depan, Engkau mendengar ya Tuhan. Yang menyerahkan setiap waktu ke dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.